fokus menyelesaikan masalahmu. Banyak orang fokus kepada masalahnya, akhirnya ya sudah tenggelam. Padahal Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, tidak akan membiarkanmu. Persoalan, tantangan, masalah boleh datang, tapi Yesus katakan itu. Dan itulah lagu yang kita nyanyikan beberapa lagu tadi. Allah Immanuel menyertai orang-orang pilihan. Bagaimana Allah itu bisa menyertai kita? Kalau kita dengar baik-baik, kalau kita hidup baik dengan Tuhan, kita belajar berdoa. Seperti ini rumah doa segala bangsa sudah didirikan, setiap malam, pagi, siang, sore ada doa di sini. Nah, kalau orang hidup dalam terang firman Allah dan selalu berdoa, maka Allah berkarya dalam hidup mereka dan mereka mengalami hal-hal yang diluar dari mereka pikirkan. Ada satu orang dia mengalami hal itu, 2 hari lalu dia bersaksi di depan banyak orang. Saya tidak pernah bayangkan dan pikirkan dalam otak saya satu hal pun dalam hal posisi saya ini. Tapi ini semua terjadi di luar dalam rancangan Tuhan. Dan sekarang saya jadi pemimpin. Dan dia deklarasi itu karena memang apa yang Tuhan buat di luar dari rencananya. Itu pun juga akan terjadi bagi anak-anak muda di sini. Anak-anak muda di sini akan Tuhan mau bawa menjadi alat Tuhan. Baik di gereja, baik di pemerintahan, baik di dunia bisnis, baik di dunia seni budaya seperti main piano, keyboard, nyanyi dan lain-lain. Tuhan akan angkat. Untuk apa? Tujuannya ialah untuk menjadi terang bagi orang lain melalui talenta yang Tuhan berikan. Itu sebabnya bangkit, kalahkan semua kuasa apapun yang sedang menggoda kita. Yang ketiga poin penting, ada kebangkitan baru, yaitu pertobatan baru harus dilakukan di Papua. Ya. Banyak orang masih menyembah berhala. Itu sebabnya terang Tuhan, kuasa Tuhan tidak terlalu nampak di tanah Papua. Karena orang-orang kelihatannya Kristen, tetapi masih punya penyembahan berhala. Itu sebabnya, ya seperti itu saja. Banyak orang bilang orang Papua hidup di atas kekayaan, atau namanya istilah peribahasa. Kan kosong-kosong isi kan, maksudnya biar kalau yang datang tinggal di ujung. Ya, tikus dalam lumbung padi, tikus di atas padi itu makanan empuk itu. Tapi dia mati di atas itu. Nah, itu salah siapa? Tidak usah jawab, sudah tahu salah siapa. Tikus mati di atas lumbung padi. Lumbung padi itu beras. Beras belum jadi apa? Belum jadi padi. Padi dulu baru jadi beras. Jadi lakukan dulu apa yang Tuhan mau, baru apa yang kamu mau. Gampang. Makanya Matius 6:33 jangan menjadi ayat hafalan saja. Matius 6:33 firman Allah berkata apa? Tetap cari dahulu kerajaan Allah. Tahu yang lebar semua tahu. Itu firman Allah harus kata. Kalau Anda utamakan Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya semua orang yang ada di atas tanah Papua bangkit desak Tuhan. Jadi dalam hal-hal benar itu, hal-hal baik itu juga kita harus kerja keras. Contoh hari ini, saya dengan anak-anak panitia, kami kerja keras untuk mempersiapkan ini. Kami siapkan makanan hampir 300 porsi. Ya. Kami kerja keras all out semua untuk terbaik untuk Tuhan. Kami kirim best, bahkan sewa best. Bagi kami rugi tidak ada rusak. Karena semua investasi yang kami turunkan, itu pasti Tuhan akan kembalikan. Karena apa? Ini dalam proyek Allah. Proyek kepatuhan amanat agung. Proyek ketaatan akan amanat agung. Itu sebabnya waktumu yang kamu tanam hari ini, nanti lihat buahnya besok. Waktu itu yang dibutuhkan. Bangkit dan investasikan waktumu untuk kerajaan Allah. Maka Allah akan berkarya untuk kebutuhan rumah tanggamu, keluargamu, masa depanmu,
pekerjaanmu, pendidikanmu, semua itu Tuhan tambahkan. Utamakan Tuhan. Bangkit. Nah, itu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menduduki bumi. Ini sudah 2000 lebih tahun yang lalu deklarasi pakai hadiran Kristus di bumi ini. Tapi sampai sekarang kenapa masih banyak orang belum kenal Tuhan? Yang salah siapa? Ya, Tuhan sudah amanatkan untuk kita semua. Tuhan sudah selalu memuliakan dirinya melalui kita. Jadi hadir di tengah-tengah orang bukan bawa batu sandungan, tetapi bawa kemuliaan Tuhan, bawa terang Tuhan, bawa berkat Tuhan. Berapa kali saya bilang begini, saya hadir dalam beberapa rapat-rapat atau ini, orang sudah tahu identitas Timotius itu adalah pendeta, anak pemuda aktif di gereja. Dulu kader, waduh, jadi majelis luar biasa. Tetapi begitu dipercayakan di dunia pendidikan atau dunia DPR dunia bupati, gubernur, dunia presiden dunia apa saja, langsung lupa Tuhan. Bukan jadi terang, tapi yang membawa kegelapan. Tidak bisa bedakan mana terang dan mana gelap. Padahal dulu majelis gereja, dulu aktif sekali bernyanyi di depan gereja, di mimbar-mimbar gereja. Tetapi begitu dapat uang banyak, bikin istri 1, istri 2, istri 3, istri lama dengan anak-anak jadi korban di rumah. Itu kenapa? Karena dasarnya tidak jelas dalam Tuhan. Itu sebabnya penting ada pertobatan supaya ada kebangkitan rohani dan Allah memuliakan dirinya melalui orang-orang yang sudah bertobat jelas. Pagi hari ini Pak Roni Mandang kirim satu ayat, Yohanes 1 ayat 12. Orang-orang yang layak panggil Bapa, mereka yang sudah menjadi anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang sudah jadi anak Allah itulah layak berdoa Bapa. Nah, belum jadi anak Allah tidak bisa berdoa Bapa. Ya karena statusnya masih belum di dalam Kristus. Itu sebabnya perlu sekali status kita jelas di dalam Tuhan. Ya, mari peserta langsung ke depan Bapak Pendeta.